semuanya, perkenalkan nama aku Putri Maudia Permata, biasanya dipanggil Putri atau Yaya. Aku di sini sebagai alumni MSCUB dan dulu di MSCE aku pernah menjadi presiden di periode 2017-2018. Oke, di sesi rumpang kali ini special edition episode 5. Teman-teman dari MSCE udah ngirimin aku beberapa pertanyaan. Nah, nanti di video ini aku coba jawab pertanyaannya satu persatu. Langsung aja mungkin ya ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama adalah, apabila dilihat dari sudut pandang ilmu gizi, apakah diet merupakan kegiatan yang baik atau tidak? Oke. Mungkin kita coba gali dulu pengertian diet kali ya, dari basicnya dulu. Jadi diet itu apa sih? Nah, diet itu kalau di ilmu gizi itu artinya adalah pengaturan makan atau minum yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi singkatnya itu pola makan. Nah, di gizi itu ada banyak banget ragam jenis diet yang kita gunakan dan itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, contohnya nih ya, ada namanya diet TKTP. TKTP itu tinggi kalori, tinggi protein. Nah, itu biasanya ditujukan untuk pasien-pasien pasca bedah atau juga pasien yang mengalami luka bakar. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mempercepat pemulihan lukanya. Terus ada lagi yang namanya diet rendah garam atau diet RG. Nah, itu biasanya dipakai untuk pasien yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tujuannya ya untuk maintain tekanan darah pasien tersebut. Nah, nanti di sesi rumpang kali ini kita akan bahas diet yang tujuannya untuk penurunan berat badan. Oke, nah di masyarakat sini kan banyak banget ya diet-diet untuk penurunan berat badan itu yang populer. Yang kita tahu misalnya ada yang namanya OCD, ada juga diet Atkins, ada juga diet, mungkin kemarin yang sempat viral, itu ada diet ala artis. Jadi ada ala artis A, ala artis B gitu. Jadi, nah yang kita pertanyakan sebenarnya diet-diet yang populer ini tuh baik nggak sih buat tubuh kita, aman nggak sih gitu kan. Prinsipnya gini, kalau misalnya diet itu masih sejalan dengan prinsip gizi seimbang, maka diet itu aman untuk tubuh kita. Nah, terus diet yang nggak aman itu yang kayak gimana gitu kan? Diet yang nggak aman ya tentunya yang menyimpang dari gizi seimbang. Misalnya nih, di tubuh kita kan butuh yang namanya makronutrien. Ada 3 makronutrien penting. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, kalau diet itu nyuruh kita buat menghilangkan salah satu makronutrien ini. Misalnya diet no karbo gitu kan, atau diet nggak makan lemak sama sekali, nggak makan karbo sama sekali, atau diet misalnya skip sarapan, skip makan malam, pokoknya skip dan dihilangkan gitu kan. Itu udah dipastiin kalau misalnya diet itu nggak aman bagi tubuh kita, karena tubuh kita kan butuh ya namanya 3 makronutrien itu, kayak misalnya karbohidrat buat sumber energi, terus protein buat zat pembangun sel, terus ada juga lemak buat cadangan makanan. Semuanya itu dibutuhkan oleh tubuh dengan porsinya yang berbeda-beda tentunya. Nah, itu tadi diet yang tidak aman bagi tubuh. Tapi ada kok diet yang misalnya dia nggak makan karbo sama sekali, dia nggak makan lemak sama sekali, terus dia juga skip sarapan atau skip makan malam, tapi buktinya dia turun berat badannya. Sampai sekarang udah kurus, malah lebih cepat penurunan berat badannya dibandingkan diet-diet yang dianjurkan sama ahli gizi lain gitu. Oke. Berat badan boleh turun cepat, berat badan boleh ideal, boleh kurus, tapi metabolisme tubuh gimana? Kalau misal berat badan ideal, terus tapi rambutnya sering rontok, terus sering susah BAB, terus ada lagi tiba-tiba dia ada batu ginjalnya, terus diare. Nah, pokoknya setelah dia kurus ya istilahnya, malah ada muncul masalah kesehatan lain kayak menstruasi nggak teratur dan lain-lain gitu.
Jadi gimana, lebih pilih diet yang cepat tapi ada masalah kesehatan lain yang muncul setelah kurus, atau diet yang menyesuaikan dengan prinsip gizi seimbang tapi berhasil tubuh fit dan tetap sehat? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jadi di pertanyaan nomor 2 ada bagaimana cara menentukan pola diet yang ampuh namun tetap sehat, serta bagaimana menu healthy diet yang murah dan terjangkau bagi mahasiswa. Oke, pola diet yang ampuh. Pola diet yang ampuh itu yang pasti kalori yang masuk itu lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Udah paham ya sampai sini? Jadi kalori yang kita keluarkan dari tubuh itu melalui olahraga, aktivitas fisik dan lain-lain itu harus lebih besar daripada kalori yang masuk. Oke, gampangnya defisit kalori. Nah, diet defisit kalori ini juga harus diimbangi dengan gizi seimbang. Oke, mungkin dari tadi aku ngomongin gizi seimbang tapi belum jelasin apa itu gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu teman-teman udah sering dengar dong dulu tentang 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Nah, semboyan 4 sehat 5 sempurna ini sudah diganti, sudah diupdate dan direvisi jadi pedoman gizi seimbang. Nah, di pedoman gizi seimbang ini ada 10 pesan. Ada 10 pesan gizi seimbang. Ada mensyukuri keanekaragaman pangan, terus ada konsumsi makanan yang beragam, terus apalagi ya, biasakan sarapan, terus mengkonsumsi lauk pauk dengan protein tinggi, terus minum air yang cukup, olahraga teratur dan memantau berat badan ideal, terus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, terus biasakan baca label kemasan yang ada nutrition fact di kemasan pangan. Terus ada juga biasakan olahraga teratur. Batasi penggunaan garam, gula, dan lemak. Yang terakhir ini adalah sering konsumsi buah dan sayur. Oke, jadi udah nih, kita udah paham tentang pedoman gizi seimbang. Terus kita mau diet, tadi kan dietnya harusnya kalori yang masuk lebih kecil daripada kalori yang keluar. Anggaplah misal kebutuhan kita itu 2000 kilokalori. Nah, setiap individu kan pasti berbeda. Anggap misal aku mau diet, nah kebutuhan kaloriku itu 2000 kilokalori. Nah, berarti aku harus mengurangi kalori yang masuk nih, jadi 1500. Misalnya aku kuranginnya 500 ya, jadi tergantung individu, bisa mengurangi 500 sampai 1000 kilokalori, itu terserah, tergantung kebutuhan juga. Aku ambilnya yang 500 kilokalori, jadi 2000 dikurangi 500, jadi kan ada 1500 tuh. Nah, 1500 kilokalori nanti aku bagi ke 3 kali makan utama, karena aku suka ngemil, ditambah 2 kali snack. Nah, nanti 3 kali makan utama ini aku ambil tiap kali makan 400 kilokalori. 400 kilokalori itu kan sudah 1200 ya, 1200 kalori. Terus yang 2 ini yang buat snack, itu sisanya kan 300 dibagi 2, 150. Berarti makan utama 300 sama snacknya 1500. Makan utama 400, makan utama 400 sama snacknya 150 kalori. Nah, 400 kalori itu seberapa banyak sih? Misalnya ini sekalian ini ya, menu yang bisa digunakan buat mahasiswa. Kalau 400 kalori diumpamain di satu piring nasi, itu ada nasinya itu 1 centong 100 gram, ditambah ada sayurnya itu 100 gram. Nah, 100 gram ini sama kayak segelas blimbing ya. Terus ditambah 1 potong tempenya bisa tempe goreng, potongnya yang sedang ya, jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga. Terus ditambah 1 ekor ikannya terserah ikan apapun mungkin, tapi lebih baik ikan laut ya, kan ini kita ambilnya menu yang murah ya, jadi kan ikan lebih murah. Tapi kalau misalnya lagi banyak duit gitu kan, bisa diganti dengan ayam goreng, atau mungkin bisa telur gitu ya, yang protein hewaninya. Nah, udah lengkap tuh kan, ada karbo, ada serat, ada protein nabati, ada protein hewani.
Terus lemaknya ini kita ambil mungkin dari, kan tadi kan batasi penggunaan lemak ya. Nah, tempenya aku pengennya digoreng. Jadi kan udah ada minyak tuh, minyaknya kan itu lemak juga kan. Nah, karena tempenya udah digoreng, berarti karena aku lagi diet, aku pilih ikannya nggak digoreng. Jadi ikannya bisa dipepes atau dikukus atau di sup gitu kan. Jadi dalam satu kali makan itu cuma ada satu lauk pauk yang digoreng gitu. Udah nih, ini 400 kilokalori. Nah terus yang 150 yang buat snack itu apa aja ya? Karena aku lagi diet, berarti aku snacknya makan buah-buahan aja. Buah-buahan contohnya bisa pisang Ambon tuh yang gede. Nah itu bisa satu buah pisang, terus bisa juga jus jambu, atau juga apa lagi ya, jus jambu, apel, apa yang satu biji itu bisa, itu nilainya 150 kalori. Terus udah makan utama, udah. Oh, kalau misalnya nih snacknya, aduh kan lagi diet nih pasti kok bosen snacknya manis terus atau buah-buahan terus, aku pengen snacknya yang gurih-gurih, apa ya kira-kira? Bisa kita pakai kacang gitu. Kacangnya bisa kacang goreng, kacang mete, dan sebagainya yang sesuai selera kita. Ya, tapi juga harus dibatasi. Itu karena 150 kalori itu sama dengan sekitar ya 3 sendok makan kacang kali ya. 3 sendok makan kacang. Itu kalau misalnya pengen nyemil-nyemil. Itu kacang juga bagus. Jadi tadi kan misal nih buat sarapan kan udah nasi bla 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 gitu kan. Itu kan semuanya dimasak. Biasanya nih mahasiswa itu paling males kalau nyiapin sarapan pagi, padahal kan sarapan penting ya. Nah, males banget nyiapin sarapan, soalnya apa? Soalnya harus masak dulu, belanja ke pasar, terus harus ini itu, pokoknya ribet deh. Nah, mungkin ada alternatif menu sarapan buat mahasiswa yang simple ya. Kayak misalnya bisa pakai sandwich. Jadi kita sebelumnya udah nyetok roti tawar tuh, ambil aja satu slice roti tawar, terus dikasih selada, terus dikasih telur satu butir, bisa digoreng. Nah itu udah deh, dimakan pakai saus sedikit aja, jangan usah banyak-banyak, saus sedikit, terus jadi deh sandwich gitu. Bisa juga kalau misalnya bosen sandwich, bikin omelet roti, apa ya namanya, pokoknya ntar telurnya itu dikocok lepas, terus nanti roti tawarnya itu digunting-gunting, dicampur ke dicampur ke telurnya, habis itu udah digoreng deh, enak kok rasanya. Itu alternatif sarapan ya buat mahasiswa, tapi jangan lupa makan buah-buahan juga, jadi selain sandwich ada buah-buahan juga. Oke, jadi nggak ada alasan untuk pas sarapan ya. Nah, selain tadi kita udah defisit kalori, nah kita juga jangan lupa udah ngurangin kalorinya, tapi rebahan, tiduran gitu kan nggak enak juga kan di badan, jadi kita harus ditambah dengan aktivitas fisik dan juga olahraga yang teratur. Kalau misalnya aktivitas fisik itu nggak mesti olahraga sih, jadi misalnya di rumah kalian ini kayak bersih-bersih kamar, bersih-bersih kosan, terus ngecat dinding atau benerin genteng, pokoknya sesuatu yang membuat tubuh kita bergerak terus berkeringat, itu juga bisa dinamakan aktivitas fisik. Nah, kalau misalnya pengen lebih maksimal lagi, itu bisa ditambah dengan olahraga seminggu 3-5 kali, dan setiap sesi olahraganya itu minimal 30 menit. Olahraga bisa di rumah juga kan, misalnya di kamar juga nyetel YouTube, terus kita search Zumba, udah keluar tuh. Jadi kan zaman semakin canggih, jadi semakin gampang kalau mau olahraga di rumah. Sepedaan juga boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bagaimana untuk maintain healthy lifestyle dan berat badan ideal setelah melakukan diet? Oke, untuk maintain healthy lifestyle. Nah, jadi kan selama diet kan kita udah
merubah kan artinya pola makan kita, tidur, olahraga, menjadi pola hidup yang lebih sehat. Nah, harusnya sih kalau misalnya kita udah mencapai berat badan ideal, kita lebih mudah untuk mempertahankannya. Ingat-ingat aja 4 pilar gizi seimbang. Jadi kan kalau tadi kan 10 tuh, 10% gizi seimbang. Nah, kalau yang sekarang kita ingat aja 4 biar lebih mudah diingat. Yang pertama, terus pertahankan makan makanan yang beragam. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, pola hidup bersih dan sehat tetap dilaksanakan. Dan yang terakhir itu selalu pantau berat badan tetap normal gitu. Jadi keempat ini tetap dilaksanakan selama selama berat badan kalian masih normal gitu, udah mencapai angka normal ideal lah. Ideal itu kalau IMT-nya itu 18,5 sampai 23 kalau pakai klasifikasinya WHO gitu. Oke, mungkin dari makanan beragam ya. Makanan beragam itu yang seperti apa? Nah, udah pernah dengar ini belum? Gerakan namanya itu isi piringku. Jadi isi piringku ini itu gerakan yang diluncurkan oleh Kemenkes, panduan bagaimana bentuk atau visualisasi satu piring makan kita itu seberapa gitu. Jadi porsi-porsinya itu ada berapa gitu kan. Itu isinya. Jadi yang pertama kita piring satu, kita bagi dua. Nah, bagian yang pertama itu sepertiganya kita isi dengan nasi. Dua pertiganya kita isi dengan nasi, sepertiganya kita isi dengan lauk pauk. Lauk pauk itu dari protein hewani dan protein nabati. Nah, setengah piring lagi, 2/3-nya itu diisi dengan sayur-sayuran dan sepertiganya diisi dengan buah-buahan. Gitu. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalnya nasi dan sayur itu porsinya sama, jangan nasi toppingnya sayur, jadi sayurnya cuma 1 sendok atau 2 sendok, terus nasinya banyak dan di samping-sampingnya dikasih pauk-pauk. Jadi pokoknya nasi, sayur itu porsinya sama. Gitu. Oke, terus lanjutnya tadi. Terus kalau misalnya nih lagi pengen jajan, pokoknya pengen jajan sembarangan lah, keinginan laknat itu muncul, kok aku pengen makan ini ya, boba, atau aku pengen makan burger, pizza dan lain-lain. Gak apa-apa, kita masih memperbolehkan, cuman tetap dibatasi ya. Dibatasi artinya misalnya gini, dalam seminggu aku cuma boleh makan 1 kali, maksudnya cheating 1 kali gitu. Atau enggak dalam sebulan maksimal cheating 3 kali gitu. Atau enggak kita kasih reward ke diri kita. Kalau misalnya dalam 1 bulan kita bisa olahraga full 30 menit tiap hari, kita bisa dapat 1 paket junk food plus boba misal. Itu kan ada sama-sama ada motivasi juga kan untuk hidup sehat. Jadi motivasinya biar makan makanan yang nggak sehat itu, tapi jangan sering ya, jangan sampai kalah pokoknya. Itu sih. Kalau aku misalnya di rumah itu aku selalu sedia 1 botol penuh air putih yang gede. Terus kalau misalnya aku lagi pengen jajan atau jajan sembarangan, junk food atau boba, itu biasanya aku minum air putih dulu. Nah, biasanya kalau udah minum air putih itu yang aku rasain agak menekan keinginan laknat itu, keinginan jajan sembarangan itu gitu. Terus aku mikir, oh pengen jajan ya, apa aku udah makan siang apa belum gitu. Oh kalau belum makan siang ya udah aku makan. Nah biasanya habis makan, biasanya kan kepengenan yang kayak gitu tuh muncul karena kita lapar ya gitu. Jadi kita makan berat aja dulu, terus kalau udah makan berat kan pasti udah gak lapar lagi, udah gak pengen jajan lagi gitu. Kalau misalnya sambil nonton drakor gitu kan di kamar, gak enak tuh kalau nggak ada temen cemilannya, ya ganti aja cemilannya sama buah-buahan, buah potong gitu kan, atau kacang-kacangan, lebih sehat tuh.
disorder dan apa saja contohnya. Eating disorder. Jadi berbicara tentang eating disorder, dia adalah suatu kelainan psikis yang akhirnya mengubah perilaku makannya. Jadi kelainan ini nih banyak banget faktor resikonya. Bisa dari genetik, bisa dari lingkungan sosial. Jadi kayak misal di masyarakat itu udah terpatri kalau definisi dari cantik adalah kurus dan badannya langsing gitu. Terus biasanya juga orang yang kurus di masyarakat itu lebih mudah diterima dan juga mendapatkan privilege karir atau kepopuleran dan lebih cepat dapat pasangan dan lain-lain kayak gitu. Terus ada juga faktor yang lain yaitu dari emotional health. Jadi contohnya kayak kepercayaan diri orang itu kurang gitu kan, rendah banget, dia nggak pede sama tubuhnya sendiri. Terus adanya peer pressure juga. Jadi peer pressure itu contohnya kayak body shaming, terus teasing, terus bullying. Nah, itu juga bisa menjadi faktor resiko dari eating disorder. Dan yang terakhir itu udah deh, itu aja. Terus selanjutnya ada contoh-contoh eating disorder. Jadi eating disorder itu ada 3 macam. Yang pertama itu anoreksia nervosa. Nah, anoreksia nervosa ini penderitanya akan merasa selalu gemuk gimana pun bentuk tubuhnya, mau dia udah kurus banget tapi dia masih ngerasa aku masih gendut dan aku harus menurunkan berat badanku lagi gitu, padahal tubuhnya udah kurus gitu. Nah, obsesi keinginan kurusnya itu dibarengin dengan pengurangan makan yang ekstrim. Bisa jadi mereka nggak makan sama sekali atau makan cuman dikit lah, pokoknya dikit banget sampai akhirnya berat badannya turun drastis banget gitu. Terus itu anoreksia ya. Terus ada lagi yang kedua, itu namanya bulimia nervosa. Nah, bulimia nervosa ini gejalanya atau penderitanya itu biasanya ada waktu dimana dia akan makan, dalam sekali makan itu porsinya gede banget gitu kan, bisa pokoknya gede lah porsinya, mungkin ya pokoknya gede pokoknya gede. Dan setiap dia habis makan itu, makan semuanya yang porsi besar itu, dia ada perasaan menyesal, dia ada perasaan kayak bersalah kenapa aku makan banyak gitu. Akhirnya dia ada keinginan untuk memuntahkan kembali apa yang udah dimakan. Atau dia juga bisa minum obat pencahar atau laksatif itu biar yang udah dimakan tuh langsung keluar gitu pokoknya. Terus dia juga biasanya puasa yang kayak berhari-hari gitu. Nah, tujuannya ya dia pokoknya nggak mau berat badannya itu ada kenaikan gitu setelah makan gede tadi. Makanya dia berusaha mengeluarkan lagi makanan yang sudah dimakan. Dan yang terakhir itu adalah binge eating disorder atau BED. Itu dia gejalanya dia nggak bisa ngontrol nafsu makannya. Jadi sama kayak bulimia, dia ada periode di mana dia selalu makan terus, dan sekali makan itu porsinya gede banget. Nah, bedanya sama bulimia nervosa, ini BED ini dia nggak ada perilaku untuk memuntahkan kembali makanannya. Jadi cuma makan gede aja gitu, makan gede, dan biasanya ujungnya akan ada penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah eating disorder merupakan suatu hal yang berbahaya? Bagaimana cara mengatasi eating disorder? Suatu hal yang berbahaya, iya. Jadi eating disorder ini harus segera ditangani oleh profesional. Jadi kalau misalnya kamu menemukan gejala-gejala yang udah aku sebutin tadi di awal, kamu segera cari pertolongan oleh profesional. Mungkin ada di layanan psikologis terdekat atau ke rumah sakit, ke dokter psikiatri, terus melakukan sesi konsultasi dan melewati rangkaian tes hingga akhirnya kamu didiagnosa
eating disorder. Jadi jangan sekali-kali kamu self-diagnose kalau kamu mengalami gejala yang aku sebutin tadi, segera datang ke profesional. Jangan self-diagnose. Terus, masih tadi pertanyaan lupa deh. Cara mengatasi eating disorder. Nah, biasanya kalau misalnya kamu udah didiagnosa eating disorder oleh profesional, itu treatment yang dilakukan pasti beda-beda ya tiap individu, tergantung dengan keparahan dan kondisi dari orang tersebut. Nah, tapi secara umum sih biasanya dikasih kayak treatment dari dokter, juga dari ahli gizi untuk mengatur pola makannya kayak gimana, untuk menaikkan atau menurunkan berat badannya dengan tetap memperhatikan gizi seimbang. Dan juga ada kayak treatmentnya yang sesi konsultasi dengan psikolog kayak gitu. Jadi 3 treatment itu, dan juga harus ada support dari keluarga ya, karena support dari keluarga itu juga penting demi penyembuhan penyakit eating disorder ini. Terus selanjutnya, hubungan eating disorder dengan diet. Terus bagaimana supaya kita bisa melakukan diet namun tetap terhindar dari eating disorder. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kamu harus luruskan niat dulu. Harus lurusin niat dulu kalau misalnya kamu melakukan diet itu untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan fit. Untuk masalah dapat badan yang kurus atau yang kayak gitar Spanyol gitu, itu bonus. Yang niat utamanya itu pengen dapat badan yang ideal dan fit kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah mematri niat utama kita pengen badan yang sehat, pasti kita akan melakukan diet-diet yang tetap memperhatikan prinsip gizi seimbang kayak gitu. Terus bentar, tadi aku mau ngomong apa ya? Oke, pokoknya tetap diet dengan memperhatikan gizi seimbang dan olahraga sewajarnya. Nah, kalau misalnya nih badan kita IMT-nya tergolong obesitas sangat berat, artinya di atas 30 ya kalau klasifikasinya WHO. Kalau udah sangat berat dan sangat mengganggu aktivitas, misalnya nggak bisa bangun atau jalan sedikit udah ngos-ngosan, nah itu coba langsung cari pertolongan ke profesional, ke ahli gizi atau ke dokter. Biasanya nanti di sana akan diberikan perawatan untuk bagaimana cara menurunkan berat badan. Jadi ada pantauan khusus gitu. Jadi pokoknya kalau melakukan diet jangan sekali-kali pakai diet yang ekstrim karena akibatnya bisa fatal. Gitu. Itu aja sih mungkin ya. Dari aku pertanyaannya juga udah habis. Oke, mungkin itu dulu sesi tanya jawabnya. Semoga yang aku bagikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran baru tentang bagaimana cara diet yang sehat dan apa itu eating disorder dan bagaimana gejalanya, terus penanganannya kayak gimana, kayak gitu. Oke, tetap be active with MSCIA dan bye-bye. Thank you.